Ibu kacang polong menidurkan bayinya sambil tertidur juga. Malam gelap dan berangin. Dengan penuh kasih, ia menarik kantong tidur untuk menutupi kacang polong kecilnya. Pasangan bawang di lantai 2 sangat mesra. Bau mulut sang suami membuat istrinya tidak bisa tidur. Ia lebih memilih menjepit hidungnya daripada mengganggu mimpi indah suaminya. Ibu wortel, selagi kubis tertidur lelap, menarik selembar daun untuk menyelimuti anak-anaknya. Setelah mencium selamat tidur setiap anaknya, ia masuk ke dalam kotak korek api dan tertidur lelap. Saat itu, Serif Kentang keluar dari karungnya dan memulai patroli malamnya. Hal pertama yang ia lakukan saat bertugas adalah, selagi semua orang tertidur, diam-diam minum segelas Lafite 82. Setelah menghabiskan segelas penuh, Serif Kentang menjadi mengantuk. Saat jam menunjukkan tengah malam, sebuah bayangan hitam misterius muncul diam-diam. Dengan lihai, ia menyelinap ke rumah Ibu Wortel dan mencuri anak-anaknya yang sedang tidur nyenyak. Ibu Wortel yang mengantuk melihat ke samping dan melihat keranjang kosong, membuatnya berteriak ketakutan. Keributan itu membangunkan Serif Kentang. Ibu Wortel menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Namun, bayangan hitam itu semakin berani dan menculik satu-satunya saksi mata. Sebelum pergi, ia meninggalkan surat peringatan. Serif Kentang yang selalu bermalas-malasan saat bekerja tidak pernah melihat kejadian seperti ini. Dan lari ketakutan, ia tersandung garpu di belakangnya dan jatuh ke tanah. Bayangan hitam itu sedang memanjat ke atas. Tirai yang berkibar mendorong botol hingga jatuh. Tekanan udara yang kuat membuat tutup botol itu terlontar seperti senapan mesin. Serif Kentang diserang tanpa bisa melawan. Ia baru saja bersembunyi di sudut, hampir saja terbunuh. Bayangan hitam itu kembali menyerang dari atas. Garpu yang jatuh mengepungnya. Melihat itu, bayangan hitam menyembunyikan sayuran curiannya di lubang dinding, dan diam-diam mendekati Serif Kentang dari belakang. Saat lengah, ia menekan semprotan bertekanan tinggi, dan langsung melontarkannya ratusan meter. Melihat bayangan hitam itu kabur ke dalam kotak, Serif Kentang, yang tahu ia kalah, segera meniup peluit untuk meminta bantuan. Kentang-kentang kecil bergegas keluar dari karung. Mereka menginjak Serif Kentang sebagai pijakan dan menyerbu masuk ke dalam kotak kayu. Setelah pertarungan 2,5 menit, mereka menangkap beberapa tersangka sayuran. Untuk segera memecahkan kasus ini, para kentang berencana untuk memaksa pengakuan. Kakek jagung yang berusia 80 tahun, dimasukkan ke dalam pemanas dan meledak menjadi popcorn. Jeruk besar diperas menjadi jus karena dipaksa mengaku. Yang lebih malang lagi adalah telur. Hanya karena tidak pulang semalaman, ia diletakkan di wajan dan hampir menjadi telur dadar. Si bawang tetap menolak untuk mengaku. Bau mulutnya yang menyengat membuat para kentang tidak berani bertindak gegabah. Saat itu, bayangan hitam itu kembali menyerang. Ia dengan cepat mematikan saklar listrik dan memanfaatkan kegelapan untuk menyerang. Ia memasukkan semua kentang yang lengah ke dalam wajan dan membuat mereka kepanasan hingga mengeluarkan asap putih. Kemudian, ia mendorong penggilas adonan dan meratakan pasukan kentang yang mengejarnya. Seekor kentang pemberani menyerangnya dan malah digepengkan menjadi waffle kentang. Ada juga yang diseret dan dikupas kulitnya dan dipukuli habis-habisan oleh bayangan hitam itu. Bingung arah mata angin, bahkan ada yang